Nah, jadi untuk bayar hutang aja kita harus hutang lagi. Utang untuk bayar utang. Untuk bayar bunganya loh. Jadi utang untuk bayar bunga utang. Kita harus pinjam. Nah, sangat syariah ini obrolan kita nih kayaknya. Nah, jadi karena ruang fiskal kita itu menjadi lemah, nah trust dari investor melemah. Makin lemah. Dolar tembus 17.000. Pemudik makin sedikit karena memang ekonomi lagi turun. Kemudian dapat pajak lagi tinggi. Waduh, ini cocok ya ngobrol sama Prof. Capianto. Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pandangan antum nih mengenai keadaan sekarang seperti ini yang kita ini rekor ya. Selama ini dolar rupiah ya tertinggi sekarang. Ini adalah tertinggi dalam sejarah. Dalam sejarah. Ya, tertinggi dalam sejarah. Ketika zaman Pak Habibie kan sekitar 16.500-an. Sempat. Dan Pak Habibie bisa mengembalikan ke 6.500 lagi dalam waktu 1 tahun. 6.500. Ya. Dari 16.500 balik ke 6.500. Ya, itu juga salah satu yang tertinggi. Nah, ini sesungguhnya kekacauan ini terutama yang akhir-akhir ini itu akumulasi, ada akumulasi dalam negeri dan ada akumulasi dari konstelasi global. Kita mulai dulu di dalam negeri ya. Atau di luar negeri dulu lah. Yang sekarang lagi ramai itu kan Donald Trump itu sedang memikirkan how to make America great again. Bagaimana menjadikan Amerika menjadi negara adikuasa lagi. Nah, dia itu mau menaikkan perekonomian Amerika. Ingin pabrik-pabrik Amerika tumbuh lagi, kemudian rakyat Amerika mengkonsumsi barang Amerika sendiri, mengurangi impor. Nah, caranya dia untuk bisa meningkatkan pabrik-pabrik di Amerika, salah satunya adalah dengan mengenakan tarif. Jadi barang yang masuk ditahan dengan tarif, kan nggak jadi masuk atau masuknya sedikit. Nah, kemudian dia juga ingin meningkatkan pendapatan orang Amerika. Caranya apa? Caranya adalah dengan menurunkan pajak. Nurunin pajak buat orang Amerikanya. Nurunin pajak dengan Amerikanya. Nah, karena pendapatan akan berkurang, nah dinaikin tarifnya. Itu jadi penyeimbang gitu loh. Penurunan pajak turun, dinaikin tarifnya. Nah, kenaikan tarif ini juga ada beberapa alasan. Yang pertama karena defisit perdagangan Amerika itu sudah sangat jomplang, hampir mencapai 1 triliun. Defisitnya 1 triliun miliar, 1.000 miliar US dollar. Jadi 1 triliun dong rupiahnya. Ya, itu lebih lagi, udah susah, nolnya udah panjang banget. 918 miliar US dollar. Nah, itu sangat-sangat jomplang, terutama dengan Tiongkok, dengan Jerman, demikian juga dengan India dan Meksiko. Nah, kemudian dia ingin agar produk-produk yang dipakai oleh Amerika itu adalah made in USA sendiri. Nah, jadi dia ingin menaikkan di situ supaya jangan pakai produk BYD, jangan pakai produk Indonesia, jangan pakai produk Meksiko, pakai produk Amerika. Kamu di Amerika banyak produk Cina juga? Semua pernah ada satu kelakar. Katanya keluarkan produk Cina dari rumah Anda. Semuanya keluar kecuali barangnya, kecuali dirinya sendiri. Semuanya sama, saking Cinanya gitu ya. Saking Cinanya. Waduh. Bahkan kita langsung ketemu langsung ini native speaker juga dari Cina juga. Nah, tapi uniknya gini kan. Apa ini juga alasannya waktu itu sempat ini jadi keluar sedikit nih kan si Elon Musk berhenti produksi mobil Tesla. Ya. Apa gara-gara bersaing sama BYD kali? Ya banyak. Jadi nanti itu akan ketemu Elon Musk, demikian juga dengan Tesla, dengan BYD dan beberapa merek lain. Nah, itu akan saya sampaikan itu. Jadi satu untuk meninggikan manufaktur Amerika, kedua juga mengurangi defisit perdagangan. Yang ketiga dia melihat bahwa perdagangan sekarang ini banyak yang tidak berpihak ke Amerika, termasuk ada hak intelektual yang dicuri katanya. Demikian juga ada dumping karena pemerintah Cina mensubsidi BUMN-nya sehingga harganya di bawah pasar. Termasuk juga si Donald Trump ingin menaikkan daya tawar dia dengan beberapa negara. Nah,
Kan dengan Cina hampir 34%, Indonesia 32%, dengan Kanada 25%, Meksiko 25%. Nah, tetapi Donald Trump itu lupa bahwa labor di Amerika itu tinggi. Buruh di Amerika itu mahal. Demikian juga listrik juga mahal. Semuanya kan mahal. Jadi memproduksi satu mobil di Amerika dengan di India nggak bakal pernah sama. Untuk HPP-nya? Untuk HPP-nya. Memproduksi satu komputer di Amerika dengan di Cina itu pasti berbeda. Dengan memproduksi satu barang di Cina dengan di Amerika dengan di Indonesia kan murahan di Indonesia. Nah, makanya JP Morgan dengan Goldman Sachs itu mengatakan prediksi kami, kata dua investment bankers ini, 65% kemungkinan Amerika justru akan jadi krisis karena ini. Justru karena akan jadi krisis dengan kebijakan ini. Dengan kebijakan ini. Kenapa? Orang akan mengatakan Donald Trump ini egois, tidak berpikir tentang win-win. Dia maunya menang sendiri aja. Nah, lagi sombong nih. Lagi sombong. Nah, sekarang mitranya yang dulu NAFTA, sekarang kan menjadi Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Oke, diganti. AMSA namanya. Itu sudah perang di antara mereka sendiri. Yang tadinya Amerika dengan Kanada itu sahiban, sekarang berbalas. Berbalas. Demikian juga Meksiko. Meksiko juga ngeluarin pernyataan kemarin. Mengeluarkan pernyataan, katanya Anda pikir ini pagar ini akan memproteksi Anda. Saya kan bisa memakai barang dari Cina, dari Eropa, dari India, dari Indonesia. Justru pagar ini adalah akan mengekang Anda sendiri. Yang Anda tahan mengurung Anda gitu. Mengurung Anda. Yang Anda tahan mungkin hanya imigran gelap aja. Tetapi kan barang tidak. Barang kan dari seluruh dunia gitu. Nah, dia lupa bahwa ini tuh akan menjadikan Amerika krisis lagi. Kenapa? Orang itu sekarang ada beberapa konstelasi baru seperti BRICS. Brazil, Rusia, kemudian juga India dan South Afrika. Indonesia juga masuk. Ditambah lagi Indonesia, ditambah Saudi, ditambah Emirates, ditambah Malaysia. Dan akan ada beberapa lagi. Nah, ini sudah menghasilkan lebih dari 40% perekonomian dunia. Sesungguhnya kalau India sama Cina sama Rusia aja bergabung, itu kalah Amerika. Nah, Amerika lupa. Sekarang sudah ada BRICS, lebih besar mungkin dari G7. Nah, jadi ya sudah, daripada ke Amerika, sudah bagaimana kita berdagang di antara BRICS aja. Nah, jadi ada seperti itu. Kemudian juga sekarang seperti Indonesia sudah mengatakan, sudah kalau Amerika itu terlalu mahal, cari market lain. Karena sudah bisa kita jualan ke Eropa. Dan masih ada pasar yang terbuka, yaitu ke Afrika, walaupun harus menurunkan harga, menurunkan kualitas. Tapi Afrika kan gede. Dari mulai Maroko, Tunisia, Aljazair, Mesir di atas sampai Afrika Selatan itu ada Mali, Senegal, Zimbabwe, Ethiopia, itu banyak negara-negara yang lagi membenah diri. Dan itu kan pasar untuk barang Cina cocok banget. Indonesia juga masih cocok ke situ. Nah, jadi istilahnya shifting the market, mengalihkan market. Dan ini kalau kejadian, Amerika benar-benar bisa krisis. Justru malah membuka kesempatan yang lainnya untuk balas. Nggak beli dari Amerika, malah Cina bisa tambah gede nih. Bisa tambah gede. Nah, sekarang ini bisa menjadi ancaman, tapi juga memang bisa jadi peluang. Ancamannya, kalau Indonesia tidak cepat bergerak, kita akan kehilangan banyak pabrik. Kenapa? Yang ekspor yang biasanya ke Amerika, dengan adanya tarif kan jadi mahal. Jadi produksinya berkurang. Benar. Nah, kita juga mengkhawatirkan seperti kata Mas Ari tadi di depan, ekonomi susah. Kalau kita nggak hati-hati, ini akan banyak PHK. Akan banyak PHK. Benar. Nah, tapi ini juga bisa kita reduce, bisa kita redam jikalau kita memperbaiki beberapa hal. Kan kalau namanya biaya yang buruh, karyawan nggak bisa dikurangi. Paling juga lembur-lemburnya dikurangin gitu. Atau mungkin kita negosiasi ulang, diturunin. Jumlahnya dikurangin dikit gitu loh. Listrik juga kadang-kadang nggak bisa kurang. Transport juga
kita hemat-hemat. Nah, sesungguhnya ada satu yang Indonesia itu kalau seandainya mau itu bisa banget. Apa tuh? Yaitu biaya perizinan dan birokrasi doing business di Indonesia. Itu termasuk costly juga tuh ya? Bukan, sangat amat costly itu. Yeah. Nah, jadi ini memerlukan komitmen, nggak perlu duit ini. Jadi bagaimana pemerintah itu menjadikan proses perizinan itu cepat, birokrasi pemerintah itu diringkeskan. Jadi ini akan menarik usaha-usaha untuk buka bari dan investor di luar akan cepat ke sini. Di Indonesia kan masalah legal, ngejelimet kan Indonesia. Dan banyak pengamat-pengamat luar di Indonesia itu yes, demokrasi Indonesia tumbuh, tetapi di Indonesia itu demokrasinya kalah hukumnya oleh politik. Oke. Menarik nih. Oke. Jadi Jeffrey Winters mengatakan Indonesia demokrasinya tumbuh, yes, tetapi rule of law-nya itu kalah oleh politik. Siapa yang memegang kekuasaan politik, kebijakan ke sana, dia akan menentukan arah hukum. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalah dengan Malaysia, kalah dengan Singapura. Oke. Bahkan kalah dengan Vietnam. Yang kedua, masalah tanah. Ngejelimet kan tanah. Iya. Tumpang tindih sertifikat segala macam. Oke. Nah, juga menjadi masalah. Yang ketiga, terkadang masalah buruh juga. Kan sekarang upah minimum regional tergantung kepada gubernur. Ini kan sangat politis. Nah, kita yang berusaha nggak pernah diajak diskusikan bagaimana menentukan gaji dan UMR. Ini juga menjadi bermasalah. Penetapannya langsung. Oke, memang ada Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi juga masih tetap dianggap bermasalah. Nah, yang berikutnya adalah birokrasi. Nah, birokrasi di Indonesia itu sekarang menjadi kalah kita kompetitifnya dengan Vietnam, negara yang kemarin baru keluar dari perang. Kita kalah. Kalau dengan Singapura lupakanlah, dengan Malaysia juga lupakanlah. Nah, sekarang itu Vietnam sudah ngalahin kita dari sisi ease of doing business, kemudahan membuka usaha. Demikian juga di birokrasi. Nah, sesungguhnya ini ada kelemahan kita, tetapi kalau kita bisa perbaiki, ini kita bisa menjadi oke. Termasuk satu lagi, ada infrastruktur. Jalan-jalan di Jawa sebagian bagus, tapi sebagiannya kan banyak bolong-bolong. Tapi kalau masuk ke Sumatera kan Masya Allah. Masuk ke Kalimantan innalillah. Masuk ke Irian la haula wala quwata. Masih makin jauh ya. Nah, jadi budget dananya ada gitu ya. Cuma nggak jadi gitu. Nah, jadi ketika kita akan menarik pabrik nggak jadi di Amerika, terus mereka menentukan kemana. Saya akan buka pabrik di mana nih? Apakah di Indonesia? Apakah di Turki? Apakah di Iran? Apakah di Vietnam? Apakah di Thailand? Kan mereka punya opportunity semua. Emang Indonesia negara dengan banyak natural resources, yes. Tetapi kan SDM yang pintar bahasa Inggris, kemudian yang bagus digitalnya, itu jarang juga. Nah, sementara misalnya kalau Apple mau masuk ke sini, banyak effort itu yang dilewatin. Nah, makanya kita dulu ngundang Elon Musk untuk investasi sini. Kemudian kenapa dia jatuh di Malaysia coba? Padahal kan pasarnya gedean di sini. Nah, mungkin dia berpikir dari sisi land acquisition, mungkin berpikir dari sisi legal, dan dari sisi kompetensi itu lebih memungkinkan di sana. Gitu. Apple juga hampir dulu kan, hampir juga di Indonesia kan. Oke, gitu Mas. Tapi kan itu kalau dari sisi ininya ya, kemungkinan yang mau dicapai. Tapi kan IHSG kita lagi turun kan, menunjukkan bahwa mungkin Indonesia nggak seksi ini kan, Prof. Jadi kalau Indonesia nggak seksi untuk investasi, ditambah lagi ada pajak, ini kan kayak kegebuk dua kali gitu kan. Ya memang ini faktornya banyak ya. Maret April ini adalah bulan di mana kita harus bayar hutang. Iya benar. Oke. Jadi di sini akan ada ketarik likuiditas untuk bayar hutang. Demikian juga dengan adanya tempo hari kebijakan PPN mau naik 12% juga sempat berpengaruh. Iya. Demikian juga sekarang dengan adanya kebijakan tarif Trump juga sangat berpengaruh. Iya. Nah,
terlebih lagi yang sangat-sangat vital itu adalah namanya ruang fiskal. Ruang fiskal itu adalah kemampuan Republik Indonesia untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Nah, misalnya sekarang APBN kita 3.300, mungkin sekarang akan naik mendekati 4.000 triliun. Tapi angka ini sebenarnya sangat amat kecil untuk Republik Indonesia. Di samping kita memiliki begitu banyak hutang yang jatuh tempo. Dari zaman Presiden Jokowi, hutangnya cukup banyak, menembus 8.500 triliun. Nah, sekarang banyak yang sudah jatuh tempo, bertahap. Okay. Jatuh tempo bayar bunganya aja maksudnya kan? Oh, ada yang sudah jatuh. Oh, kan itu jatuh temponya kan bertahap, tergantung serinya. Nah, bunganya aja sekitar 500 triliun per tahun. 500 triliun per tahun itu cukup untuk membuat IKN. Satu tahun ya. Oke. Nah, jadi untuk bayar hutang aja kita harus hutang lagi. Utang untuk bayar utang. Untuk bayar bunganya loh. Ya, jadi utang untuk bayar bunga utang. Kita harus pinjam. Nah, sangat syariah ini obrolan kita nih. Oke. Nah, jadi karena ruang fiskal kita itu menjadi lemah, nah trust dari investor melemah. Makin lemah. Nah, makanya ketika kemarin sempat disuspensi 2 kali. Nah, sekarang ketika dibuka juga rada jeblok lagi. Nah, memang investor asing itu sekarang dicoba ditarik ke beberapa pasar yang lebih kuat. Demikian juga dicoba ditarik sama Donald Trump untuk balik lagi dolar ke Amerika balik. Nah, makanya sekarang ada double hit. Satu, IHSG turun, kemudian menjadi panik. Nah, ketika menjadi panik ini ada 2 yang menjadi safe haven, yang menjadi tempat bersandar. Satu emas, 2 dolar. Nah, ini dia nih. Apalagi belakangan lagi panic buying nih, orang pada beli emas. Termasuk pasti teman-teman beberapa ada juga yang udah ngantri jam 10 pagi udah 300 antrian untuk beli emas gitu kan, pada bingung nih. Nah, sekarang ngomongin dolar naik ya. Dolarnya sekarang udah tembus di 17.300 gitu ya. Walaupun naik turun sedikit gitu ya. Di sisi lain, ini lagi ada rush pembelian emas gitu ya. Bahkan katanya stok fisik nih mulai berkurang, langka gitu ya. Sampai Antam juga sulit gitu kan. Nah, kemudian ini ada impact dari ekonomi di Amerika yang sedang bikin satu kebijakan. Kemudian Indonesia sendiri IHSG juga lagi kayaknya turun gitu, dan orang udah mulai berpikiran jangan-jangan kita krismon nih sebentar lagi gitu. Atau udah nggak tahu gitu ya. Akhirnya ada sisi kepanikan untuk kemudian dengan melemahnya rupiah ini ingin mengalihkan ke yang lain, entah itu emas atau juga dolar. Nah, di sisi lain kalau beli dolar katanya nguatin lagi Amerika gitu kan. Kalau emas emang dari sisi ke circle halal emang dari dulu udah nanti beli emas gitu. Yang dulunya beli emas sekarang pada ketawa kan gitu kan. Dari dulu udah dibilangin gitu kan. Sekarang emas kalau nggak salah mau 2 juta ya kalau nggak salah ya, Prof. Iya. Waktu itu kan masih 1,2-an, 1,4-an gitu kan. Naik 1,6, 1,7, 1,8. Udah 1,8 kan. Nah, kalau menurut Prof sendiri gimana nih? Sekalian nih saya juga nanya nih, istri saya nanya mulu nih mau beli apa nih gitu kan. Jadi ada 3 jenis. Sekarang ini ada 3 jenis uang. Ya. Yang pertama ada real money. Yang kedua ada government money. Yang ketiga ada trader money. Real government trader. Saya mulai dari real money dulu. Real money itu adalah uang yang benar-benar uang pada dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Dirinya sendiri itu memiliki nilai. Mau hujan, mau panas, mau pemerintah turun, mau banjir, mau perang dunia ke-3, perang dunia ke-4, dia masih tetap kokoh punya nilai. Itulah emas. Dia kekuatannya pada dirinya sendiri, pada logamnya. Itu namanya the real money. Ada government money. Rupiah kita itu punya nilai daya beli karena ada janji dari pemerintah, promise of the government, bahwa ini jika ditukarkan bisa punya barang dan servis senilai 100.000 atau 50.000. Tetapi jika pemerintahnya runtuh
atau chaos, bisa jadi tidak diterima, atau nilainya semakin turun. Dolar Zimbabwe, kemudian juga mata uang negara-negara Afrika itu nilainya itu mendekati 1 atau mendekati 0. Jadi ada mengatakan biaya nyetaknya itu dengan nilainya itu mahalan nyetaknya. Oh gitu? Di Zimbabwe? Iya. Oke. Jadi itu namanya government money. Dia punya daya beli ketika ada janji dari pemerintah. Nah, makanya naik turun terhadap mata uang lain. Gimana ceritanya dahulu ketika kita kecil, $1 itu hanya 625 perak. Ya. Naik lagi 1.000. Naik lagi sekarang jadi belasan ribu sampai 17.000. Kan ya kambing masih tetap kambing. Ya. Oke. Kemudian juga domba, kerbau masih tetap sama. Teh juga masih tetap sama. Masih sama. Oke. Nah, bedanya ketika dilawankan dengan emas, ternyata 1 dinar itu 4,25 gram bisa tetap membeli kambing. Nah, tetapi rupiah itu kambing sekarang harganya 4 juta, 5 juta. Nah, dahulu ketika zaman orang tua kita, harganya mungkin cuma puluhan ribu, ratusan ribu. Nah, itu yang kedua tuh, government money. Nah, yang ketiga, trader money. Kripto. Nah, ini juga nih kripto nih. Oke. Nah, trader money itu dia memiliki nilai bukan di masyarakat, bukan oleh pemerintah, tapi kesepakatan di antara para trader. Para tradernya. Oke. Nah, ini dari sisi risiko lebih tinggi. Karena kalau seandainya karena tidak ada pemerintah yang menjamin. Kalau hilang dong tuh. Hilang. Dan jikalau kodenya hilang juga hilang. Oke, nah ketika Elon Musk nge-tweet langsung jatuh. Ketika ada isu tertentu langsung naik. Jadi ini volatility-nya sangat-sangat tinggi. Makanya kalau benar-benar para bilioner internasional itu mengatakan Anda tidak boleh pegang kripto kecuali uangnya benar-benar dingin dan Anda harus siap hilang. Dan itu bisa subjek kepada crime. Duitnya bisa dipakai untuk macam-macam, bisa dipakai untuk money laundry, bisa dipakai untuk bribe pemerintah, bisa juga dipakai untuk menyelundupkan kewajiban pajak. Kan nggak kelihatan. Banyak kan juga yang money laundry di situ. Maksudnya kalau duit fisik itu ketahuan rekeningnya. Tapi kalau dimasukkan ke situ nggak ketahuan. Oke. Nanti kita akan bicara dari situ. Nah, jadi dari 3 opsi uang ini mana yang paling aman? Jawabannya emas. Karena real money. Karena fisiknya, istilahnya kalau sekarang pemerintah lagi kacau balau tidak menerima hasil pemilu, kemudian demonstrasi terus menerus, tidak ada pemerintahan, menteri-menteri mundurkan diri, ini rupiah turun terus. Oke. Ditambah lagi misalnya banjir di mana-mana, orang nggak mau investasi, jalan-jalan jeblok, rupiah akan terus turun. Tapi jika kita pegang emas, mau dunia perang ketiga, keempat, tetap emas dibawa ke Malaysia. Tetap bisa dijual. Namanya intrinsic value. Oke. Nah, makanya ada 2 kalau saya suka menyarankan, kalau Anda punya duit, masukkan ke dalam 2 hal. 1 tanah, 2 emas. Tanah itu naik terus. Tanah itu naik terus dan kecepatannya jikalau kita strategis naik terus. Kan tidak pernah ada tanah yang turun. Iya sih memang. Oke. Emas juga kita ngitungnya jangan mingguan, jangan bulanan, tapi kita lihat 1 tahun itu akan menjadi bagus. Nah, ini saran-saran untuk anak mahasiswa, Gen Z, milenial. Kalau mau menikah, tabunglah dalam emas. Kalau mau naik umroh, tabung dalam emas. Apalagi mau naik haji. Kalau menikah namanya kan mas kawin. Oh iya. Bukan rupiah kawin. Bukan rupiah kawin ya. Mas kawin. Dulu pembicaraan untuk kemudian beli emas untuk mengganti, maksudnya untuk save-nya itu dalam emas itu cuma wacana. Sekarang baru terbukti sepertinya ya. Oh iya. Jadi gini, semakin kacau satu negara, emas naik. Semakin kacau ekonomi, emas naik. Oke. Nah, dolar itu masih kuat karena walaupun Amerika defisitnya tinggi, karena dunia terlanjur diracuni sama Amerika untuk memakai dolar. Tetapi jikalau nanti perekonomian Cina sudah lebih besar dari Amerika, kemudian mata uang BRICS sudah terbentuk, dolar akan semakin ditinggalkan. Dan sekarang juga di negara-negara yang BRICS itu sudah mulai.
Nah di sisi yang lain Eropa kan sudah pakai euro. Yeah. Nah sesungguhnya kalau seandainya ini juga satu pemikiran juga, jikalau euro sudah bersatu, meskipun mereka berbeda secara ideologi dan politik, tapi demi ekonomi mereka bersatu. Yeah. Di blok sana ada Amerika lah ya. Nah sesungguhnya negara-negara Muslim, negara-negara OKI, organisasi kerjasama Islam, jikalau mereka itu sepakat kembali kepada currency Rasulullah SAW pakai emas, itu akan super duper menghemat. Bayangkan, kasih contoh ya, kalau kita mau pergi haji jalan darat, ya. Jalan darat, contohnya ya, berarti dari sini kita kan harus tukar uang ke Singapura, ya. Dari Singapura kita tukar uang lagi ke Malaysia, tukar uang lagi ke Myanmar, ya. Tukar uang lagi nanti ke atas lagi ke dekat Bangladesh, ya, Sri Lanka, tukar lagi nanti ke dekat Pakistan, ke India, tukar lagi nanti ke dekat Afghanistan, tukar lagi nanti ke dekat Syria sama Saudi. Berapa kali nuker duit tuh? Iya. Setiap ke negara satu tukar. Iya. Berarti dia udah mungkin 10% udah habis tuh. Oh, udah terreduksi ya? Kemana hilangnya? Tukerin doang. Bayangkan jikalau kita trading harus tukar ke rupiah, ke dolar dulu, dari dolar nanti tukar ke rial lagi, nanti balik lagi ke dolar, balik ke rupiah. Itu terreduksi. Itu seorang Ari Untung dengan Syafi Antonio. Nah, yang bertukar ini kan miliaran orang dan miliaran transaksi. Jadi sesungguhnya ada jutaan triliun yang hilang karena transaksi itu. Masuk akal, benar. Nah, bayangkan kalau seandainya dari mulai Tunisia, Aljazair, Maroko, Libya, Mesir, dengan Brunei, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, itu nggak pakai tukar duit. Itu mungkin ditakutkan oleh. Itu dia. Nah, jadi kan zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW mata uangnya satu. Iya ya. Nah, inilah sesungguhnya yang ditakutkan sama Barat. Ada satu kekuatan ekonomi dunia Islam yang sangat efisien. Tidak perlu tukar duit. Tidak perlu tukar duit. Kemana aja Anda pergi, mata uangnya satu. Tidak kena inflasi, tidak kena devaluasi. Nah, itulah yang menjadi satu kekuatan. Karena apa? Ada pepatah mengatakan, who control the currency, control the economy. Who control the economy, control the world. Siapa yang menguasai mata uang, dia akan menguasai ekonomi. Siapa yang menguasai ekonomi, dia akan menguasai dunia. Itu menguasai ekonomi berarti menguasai politik itu? Pasti. Itulah Amerika sekarang. Amerika menguasai currency karena ada dolar dipakai. Dia menguasai ekonomi dunia. Dan ketika dia menguasai ekonomi dia menguasai dunia. Jadi bisa ngontrol ekonomi, bisa ngontrol kebijakan. Oke. Di Indonesia itu kan siapa yang mengontrol ekonomi bisa mempengaruhi politik. Ya. Nah, nanti politiknya balas budi, memberikan proyek untuk ekonomi yang telah membantunya. Nah, jadi di penguasaan pertamanya penguasaan di currency dahulu, kemudian dikuasailah ekonominya, dikuasailah dunianya gitu. Lah, berarti ini kan PR ya bagi umat muslim ya contohnya ya. Ibaratnya gini, untuk bisa menjadi dengan keadaan sekarang ya banyak kezaliman yang terjadi, banyak negara-negara bahkan negara muslim sekalipun, dengan adanya tipe kezaliman yang ada di dunia ini kan sebenarnya PR, berarti nggak ada umat muslim yang memiliki integritas atau kayak kewenangan gitu untuk bisa mengalahkan keadidayaan ini kan gitu kan. Nah, bisa kecuali kita bersatu. Nah, itu kan. Nah, berarti kan menunjukkan bahwa kalau nggak punya kemampuan memiliki pengaruh kebijakan yang kuat, berarti kan berarti menunjukkan bahwa tidak memiliki kemandirian ekonomi gitu, yang nggak bergantung sama Barat gitu ibaratnya. Kalau dia punya ibaratnya punya kemandirian ekonomi, mau Barat mau gimana, kayak dia udah kaya gitu kan. Nah, masalahnya umat muslim ini banyak yang punya pemahaman jadi orang Islam tuh nggak perlu kaya, gitu kan. Dia pikir yang penting buat akhirat aja gitu, dunia nggak usah dicari. Padahal kalau dari ungkapan Prof tadi menunjukkan bahwa kalau umat muslim itu kaya, ekonominya bagus, bisa punya bargaining power untuk
kebijakan dan mengarahkan kepada kebaikan gitu kan. Oke. Jadi ini sesungguhnya kesalahan pandangan terhadap posisi harta dalam Islam. Ya. Kesalahpahaman terhadap bagaimana menjadi kaya. Dan kesalahpahaman bagaimana kita dengan fardu kifayah dan membangun negeri ini. Saya jelasin satu-satu. Ya. Ini pertanyaan klasik di pesantren, di yayasan-yayasan Islam. Yang penting kita masuk surga, dunia ini tempat penjara, dan kalau mau masuk surga kita harus ramping, nggak boleh bawa banyak bawaan. Itu salah. Kenapa salah? Itu salah ini mindset berarti. Salah mindset. Justru untuk bisa masuk ke surga dengan cepat, kita harus kaya. Nah, ini asik nih kayaknya. Terus gimana? Nah, kenapa demikian? Karena jika umat Islam itu miskin, akan ada 4 rukun Islam yang hilang. Apa tuh? 1, sholat. Orang nggak punya sarung, nggak ada masjid, nggak ada musola. Sarung juga harus beli. Masjid harus dibangun. Kan tuh. Masa sholat telanjang? Okay. Sholat isanya gelap-gelapan. Listriknya belum bayar token. Makanya itu bunyi terus gitu kan. Oke. Yang kedua saum. Ya. Kan harus buka puasa. Oke, masnya nggak buka-buka. Iya, masa siang puasa, maghrib puasa lagi gitu nggak mungkin. Nggak bisa Idul Fitri tuh. Oke. Zakat apalagi? Bayar. Harus bayar. Nah, haji nggak bakal bisa haji, nggak bisa umroh. Itu dia. Kalau haji udah pasti. Jadi akan ada 4 rukun Islam yang hilang. Syahadat sih bisa lah ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua bahayanya kalau kita miskin, kita bisa tergadai keimanan. Itu dia. Oke. Ada pepatah mengatakan kadal fakru an yakuna kufron. Terkadang kemiskinan yang sangat-sangat parah itu kita tidak bisa berkata benar dan kita tidak punya standing. Nah, yang lebih bahaya lagi dengan kita miskin itu, kita tidak punya kekuatan untuk membangun infrastruktur untuk ibadah. Tidak ada infrastruktur untuk sekolah. Anak yatim akan terlantar. Fakir miskin tidak bisa disantuni. Guru-guru akan melarat. Oke. Dan jalan-jalan akan bolong. Listrik tidak nyambung di mana-mana, telepon biar pet. Nah, ini satu bahaya. Nah, nanti jika ada orang yang bawa uang banyak, memberikan fasilitas kesehatan, memberikan beasiswa, iman kita akan tergadai. Bisa dibeli ya. Oke. Nah, oleh karena itu, kita itu harus kuat secara ekonomi. Nah, makanya dalam surat As-Saff di sana di ayat 10, ayat 11, 12 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada satu bisnis yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apakah itu? Tu'minuna billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dengan jiwamu. Dengan hartamu. Oke. Nah, berjihad dengan harta. Di sini ada yang menarik. Kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyebut berjuang dengan harta dulu? Kalimatnya itu harta dulu, baru dengan jiwa. Nah, ulama ada 2 tafsir di sini. Yang pertama, it is impossible to do any kind of jihad unless you have money. Tidak mungkin kita berjuang dalam sektor apapun kecuali punya uang. Mau berjuang membantu Palestina harus ada uang. Iya. Mau membantu yang korban banjir harus ada perahunya. Iya. Ada kelaparan harus ada mie instannya, harus ada selimutnya. Iya. Ada kelaparan di Bangladesh harus ada pasukan ke sana. Biaya semua tuh. Semuanya uang. Ada masjid runtuh harus dibangun lagi, perlu uang. Jadi tidak mungkin ada jihad kecuali perlu duit. Nah, itu satu. Ya. Yang kedua, ini gradual katanya, step by step. La yumkin atudahi bihayatika mubasyaratan, hada sa'ab, walakin tabda bimalika wa hada ashab.
Jadi tidak mungkin kita itu langsung mengorbankan jiwa. Berat itu. Ya. Tapi jika ngirim selimut, ngirim obat-obatan, ngirim uang, ngirim makanan itu masih bisa. Jadi step by step. Nah, tetapi yang menarik yang pertama ini tidak mungkin kita berjuang apapun kecuali ada uangnya. Nah, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, salah menafsirkan pengertian zuhud. Wah, ini kita harus zuhud nih. Ya. Nah, zuhud itu sesungguhnya bukan meninggalkan dunia. Karena kita tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia. Karena kita adalah bagian dari dunia. Makhluk dunia ya. Oke. Tapi zuhud adalah antadok malaka fi yadika wa tudiruhu idaratan thayyiba wa la tadok fi qalbika hatta yamnauka minal ibadah. Bagaimana kita menaruh harta di tangan kita, mengelolanya dengan baik dan tidak dimasukkan ke dalam hati kita sedemikian rupa menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu arti. Jadi kita aslinya. Zuhud itu bukan pergi ke Gunung Uzlah tidak mau melihat uang, tidak mau berbisnis. Tetapi bagaimana kita mengelola bisnis tetapi tidak sampai menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zuhud. Zuhud tuh ya. Oke. Memang zuhud itu istilahnya kita gaya hidup kan, gaya hidupnya aja kan sebenarnya kan. Saya sependapat sama Prof sebenarnya. Saya tuh gitu, suka nggak sependapat sama orang itu harus sederhana dong gitu kan. Ibaratnya. Jadi sederhana itu relatif. Sederhana itu relatif. Kalau sederhananya seorang Hairul Tanjung kan lain dengan sederhananya kita. Sederhananya kita mungkin berbeda juga dengan sederhananya seorang santri. Iya. Oke, gitu. Iya. Jadi sederhana itu relatif. Oke, yang penting nanti akan saya sebutkan ini korelasinya. Pertanyaan berikutnya, Pak Syafi, bolehkah kita kaya sekaya-kayanya? Jawabannya boleh, tapi ada 3 syarat. Oke, kita boleh kaya sekaya-kayanya karena dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis tidak ada yang mengatakan kamu dilarang kaya. Tidak ada itu. Dilarang tidak ada. Tetap. Jadi malah nggak boleh, kita nggak boleh fakir kan? Justru ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal fakri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku jauhkanlah dari kefakiran dan azab kubur. Ada doanya seperti itu. Ada juga nasnya ada. Zikir sore Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakr wa adzabil qabri. Iya, jadi itu minal kufri wal fakri wa adzabil qabri. Jauhkan dari kefakiran, dari kekafiran dan azab kubur. Itu 3 serangkai itu. Berarti kan kita dilarang untuk jadi fakir. Nah, kita boleh kaya dengan sekaya-kayanya dengan 3 syarat. 1, halal. Halal secara syariah dan halal secara negara. Artinya aturan-aturan syariahnya terpenuhi. Oh, halal dan thayyib lah ya. Halal dan thayyiban. Yang kedua, tidak ada aturan pemerintah, aturan negara yang dilanggar. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada larangan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Tetapi itu aturan kesepakatan kita. Jikalau kuning kamu siap-siap berhenti ya. Merah berhenti gitu kan, hijau jalan. Demikian juga kita nggak boleh berjualan di trotoar. Itu kan kesepakatan negara. Jadi kita harus sesuai dengan syariah, halal syariah dan halal negara. Yang kedua, harus rendah hati. Ya gaya hidup tadi itu berarti kan. Jadi kita boleh sekaya-kayanya tetapi rendah hati, tidak boleh sombong. Karena kan salah satu kecenderungan sombong itu pertama, jikalau Anda berkuasa, itu potensi sombongnya besar. Berkuasa kaya gitu ya. Yang kedua, jikalau Anda pintar. Orang pintar itu, ini ada profesor, ada doktor, itu nggak mau dikasih tahu tuh biasanya. Jadi dia ada kecenderungan untuk sombong, orang yang pintar itu. Yang ketiga, tampan atau cantik. Itu juga ada potensi sombong juga. Demikian juga jikalau dia terkenal. Nah iya tuh, macam-macam tuh. Oke. Dan termasuk juga potensi sombong adalah orang yang banyak harta. Jadi potensi sombongnya ini boleh Anda kaya sekaya-kayanya tapi harus rendah hati. Karena hadza min fadlir Rabbi, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu jadi penyanyi terkenal, satu kali tampil 1 miliar rupiah, bisa jadi pita suaranya dimatikan sama Allah, selesai udah. Kamu pemain basket terkelir kakinya, patah,
nggak bisa dijalanin lagi. Nah, itu yang kedua, halal, rendah hati. Dan yang ketiga, berbagi, yang wajib maupun yang sunnah. Jadi yang wajibnya artinya zakatnya kita beresin, infak sodakonya kita beresin, ditambah dia begitu banyak membantu kemanusiaan. Itu kalau di satu daerah ada orang super kaya, tetapi dia super rendah hati dan super dermawan, dia akan didoain orang sekampung. Masya Allah, iya bener juga tuh kan? Iya kan? Impactnya malah lebih bagus kan? Jadi kan tadi halal itu kan berarti dari hutannya aman, sungainya aman, tidak ada aturan yang dilanggar, halalan thayyibah, clear. Kemudian dia Masya Allah berbau dengan masyarakat, di masjid dia biasa aja, silaturahim biasa, rendah hati. Di atas itu dia berbagi. Komplit itu ya. Nah, itulah kayaknya jadi boleh. Oh, asal 3 elemen itu sombong di dalam ini ya. Dalam yang kedua. Di dalam yang kedua ya. Ini berarti sepakat nih. Saya memang pernah berbeda persepsi mengenai hal itu ya, bahwa jadi muslim harus sederhana adalah gaya hidupnya aja berarti kan. Jadi ibaratnya gini, kalau kita menurut ngikutin Nabi dan juga para sahabat dalam bermuamalah, berarti kan mereka ketika bermuamalah benar, udah pasti kan kaya. Ya. Sahabat Nabi kan saya dengar juga kan kaya-kaya nih. Itu nanti ada satu bahasan sendiri tentang para sahabat Nabi yang Masya Allah sangat luar biasa. Okay. Nah itu ibaratnya gini, kalau zuhud, orang kaya memilih hidup sederhana, itu zuhud menurut saya. Kalau misalnya orang nggak punya duit sederhana, emang namanya tahu diri. Ya kan? Kalau emang hidupnya sederhana, emang gak ada duitnya, itu tahu diri namanya. Jadi begini, saya suka berkelakar. Anda boleh zuhud dengan satu syarat. Apa tuh? Kalau sudah kaya. Iya itu. Enggak. Zuhud itu sesungguhnya adalah sikap hidup yang kita sederhana. Kemudian memiliki harta tidak menjadikan kita lupa kepada ibadah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 hal yang kadang-kadang kita kalau usaha tuh lupa. Apa aja tuh? Pertama, kita suka lupa keluarga. Terlalu bisnis, keluarga terbengkalai. Oke. Yang kedua, kita suka lupa ibadah. Lagi meeting, jalan terus, sholat nanti. Oke. Yang ketiga, kita suka lupa berbagi. Karena kalau yang kita pakai adalah kali dan tambah. Kalau bagi-baginya kurang. Pengurang nggak ada juga. Oke. Yang keempat, kita lupa mati. Nah sekarang ini makanya saya tuh kadang-kadang suka kasihan kepada sebagian pengusaha nasional, sebagian menteri, sebagian bupati yang mereka sudah kaya kan, tetapi masih kemaruk, masih tamak gitu loh. Mereka tuh lupa bahwa mereka tuh akan meninggal dunia. Jadi our destiny is not here. Our destiny is in Jannah. Bahwa tujuan terakhir kita tuh bukan di sini. Kehidupan dunia dibandingkan dengan hari di akhirat kan cuman 1,5 jam. Akhirat 1 hari di akhirat kan 1000 tahun. Jikalau kita berumur 1000 tahun itu kan 24 jam tuh. Saya ulangi Saya ulangi ya. Jadi hitungan Ka'alfisanati mimma ta'udun, 1000 tahun dunia sama dengan 1 hari akhirat. Berarti 1 kali hidup itu 1 jam tadi? 1,5 jam. Kalau kita hidup 60 hingga 70 tahun, kita konversiin jadi ya? Jadi itu baru 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kalau kita umur kita hanya 70, kata Rasul kan umur umatku 60-70. Iya. Umur kita 70 berarti baru 1,5 jam, belum 2 jam. Sementara di akhirat itu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bermiliar tahun dan infinity kan, tidak ada akhirnya kan. Nah jadi kita mengorbankan yang miliaran tahun di akhirat demi 1,5 jam. 1 jam. Emang perlu ilmu sih ya untuk paham ini ya. Emang perlu tahu dulu kalau ternyata emang disebut begitu. Kalau baru paham, baru kayak iya ya gitu kan. Jadi 1000 tahun itu 1 hari. Iya. Berarti kan kalau 70 tahun berbanding 1000 itu 24 jamnya. Berarti 70 tahun itu kan 1,5 jam, 2 jam loh.
perasaan nggak mati-mati kali mereka gitu. Jadi itu ingat lupa mati, lupa ibadah, lupa berbagi, kemudian juga lupa mati dan lupa kepada yang ngasih rezeki. Lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah dirinya sendiri yang dapat. Seolah dirinya sendiri, istilahnya dia menganggap this is my effort. Ini adalah hasil karya saya. Dia lupa ketika datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Kan kita datang ke dunia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa jalalakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. An-Nahl 78. Ingatlah ketika kamu dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibu kalian, tidak mengetahui apapun. Ini redaksi Quran itu sangat dahsyat. Kata Allah, tidak tahu apapun. Tidak tahu apa-apa. Bukan tidak punya apapun. Ya, benar. Karena ketika kita lahir, kita telanjang bulat. Ya. Tidak tahu nama ayah, tidak tahu nama ibu, tidak tahu di rumah sakit mana, dan kadang-kadang 7 hari 7 malam belum bernama. Ya. Ayah kita narik ke pemain bola, ibu narik ke nama Rasul. Ya. Kakek ada Jawa atau Sunda atau Batak. Jadi Muhammad Ronaldo kadang-kadang gitu kan. Ya, Muhammad Ronaldo kata Sasmita. Ya benar. Ya gitu. Nah, kata Allah, wa jalalakumus sam'a, aku berikan kamu pendengaran. Wal absor, aku berikan penglihatan. Wal afidah, berikan pemikiran. Berkembang dari mulai TK, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pejabat, punya duit banyak. Tapi nggak lupa. Atau nggak pernah diajarin jadi nggak tahu. Nah, jadi kata Allah, padahal ini semua adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tapi yang indahnya dalam Islam itu, ketika kita ingat mati, bukannya kita menjadi diam masuk ke gua. Tidak. Justru ketika kita diingatkan akan kematian, kita speednya dipercepat. Kenapa coba? Mumpung dikasih umur. Memaksimalkan waktunya yang tersisa. Nah, ketika kita diingatkan mati, kita itu memilih karya yang paling berimpak. Oke, saya dengan waktu yang terbatas. Dengan waktu yang terbatas. Oke. Dengan diingatkan mati, kita mencari bisnis yang paling menguntungkan. Karena waktunya segitu-gitu juga. Istilahnya proyek kecil sama proyek gede sama aja. Segitu-gitu juga gitu loh. Capeknya sama aja. Nah, ketika ingat mati, kita ingat pertanggungjawaban. Nah, ini akan bagus untuk negara. Karena ketika ingat tanggung jawab, kriminalitas akan turun. Iya, benar. Oke. Ketika ingat tanggung jawab, perusakan hutan akan turun. Ketika ingat tanggung jawab, kezaliman akan turun. Nah, jadi sesungguhnya ingat mati itu dalam Islam itu merupakan satu lokomotif yang mendorong bisnis menjadi bagus gitu. Bukan kita zuhud negatif kemudian pergi ke gunung, pergi ke gua, mengatakan saya harus selamat. Nah, justru enggak, kita itu harus terjun ke pasar. Terjun ke pasar, melihat kemungkaran, kita perhatikan dan kita cari bagaimana menyelesaikannya. Makanya saya suka berkelakar gini. Cepetan mana masuk surganya antara ustadz yang soleh sendirian dengan pengusaha yang halal tapi dermawan. Kemudian dia bisa ajak berapa ustadz umroh, haji gitu kan. Jawabannya cepetan si pengusaha. Karena lebih banyak doanya. Bukan, ini ilmu akuntansi. Kalau si ustadz soleh tapi sendirian baca Qurannya 1. Ya. Sholat duhanya cuma 2 rakaat. Paling cepat 1 jam dia baca Quran 2 juz lah ya. Nggak bisa lebih dari itu. Tapi ketika seorang Ari Untung bisnisnya halal, bisnisnya bagus, dan berwakaf masjid, dan berwakaf 10.000 Quran, dibaca oleh 10.000 anak yatim piatu, maka yang ini baca Qurannya 1 kali 1 juz, yang ini 10.000 juz. Itu amalan cerdas berarti. Oke. Nah, makanya justru harus kita cita-citakan itu, kita harus kaya.
tapi dengan cara yang halal. Kemudian kita jadikan kekayaan kita tuh sebagai reward mesin pahala. Mesin pahala, bagaimana ini meng-create pahala secara multiplier effect. Nah, makanya kalau Mas Ari pergi ke Sentul kan, alhamdulillah gitu. Ada masjid gede itu ya. Itu dia. Ini masjid Prof. Syafi'i itu teman-teman semua. Nah, jadi kan bagaimana itu bukan masjid saya, tapi saya yang itulah menjadi khodim lah. Bagaimana setiap orang yang sujud baik pagi, siang, sore, malam tertransfer ke kita gitu. Kalau kita wakaf Quran, ada orang yang baca, tertransfer ke kita. Apalagi yang paling dahsyat jikalau kita ngasih beasiswa. Ilmunya bukan dari orang yang tidak apa-apa. Anak lu tidak sekolah SD gimana nasibnya? Anak yang tidak sekolah SMP gimana nasibnya? Anak yang tidak sekolah SMA gimana nasibnya? Kita selamatin sampai SMA. Tapi sampai SMA sekarang kan belum bisa jadi apa-apa. Kita naikin derajatnya jadi sarjana. Kemudian dia bisa membantu keluarganya mandiri, dapat income. Apalagi jika hafal Quran, apalagi jika manajemennya bagus, akuntansinya bagus, engineeringnya bagus, itu kan bisa mengangkat keluarganya. Dan jikalau dia dahulu bisa baca Qurannya karena wakaf kita, dia jadi sarjana karena kita, itu semua yang dia kerjain sampai akhir hayatnya akan tetap tertransfer ke kita. Allah itu tidak akan salah dalam menghitung multi countable efeknya itu. Allah itu tidak akan pernah salah dalam menghitung orang yang diberdayakan oleh seorang Ari Untung dari mulai melarat, kemudian sekolah, kemudian jadi sarjana, kemudian dia memberdayakan keluarganya, memberdayakan kampungnya, bahkan dia bisa buat musola di kampungnya. Itu tuh akan jalan terus. Semua. Jalan terus. Apalagi beliau jadi ustadz. Apalagi dia menyebarkan kebaikan. Semua tiba-tiba. Nah, sementara yang ustadz tadi itu sendiri. Makanya jadilah pengusaha yang ustadz. Akan double kan? Sudah mah ada jadi pengusaha. Maksudnya jadi ustadz itu bukan berarti istilahnya harus dai lah ya, full time. Ustadz itu bisa kita lakukan dengan kita memberikan pengarahan kepada karyawan kita, dengan memberikan pengarahan kepada keluarganya. Oke? Kita kan memberikan motivasi, memberikan pengarahan juga, sama. Oke, apalagi termasuk kita buat podcast, ada nilai-nilai mulia, itu juga dakwah juga. Oke, makanya cita-cita saya itu adalah, saya suka ngasih tahu ke anak saya, Ridwan. Katanya, Ridwan, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa? I would like to become a professor and businessman. Saya ingin jadi profesor, kemudian saya ingin jadi pengusaha. Maka saya good, baguslah kalau gitu. Dia tidak pernah mengatakan saya ingin jadi pegawai negeri. Saya tidak ingin jadi karyawan. Itu bagus. Karena apa? Karena memang kalau semua orang itu berpikir jadi karyawan, yang akan terjadi adalah gelombang orang yang mencari pekerjaan. Profesional penting, karyawan penting, tetapi kan harus ada entrepreneurnya, harus ada orang yang buka usahanya. Oke. Nah, justru yang sangat negara itu akan maju jikalau lapisan entrepreneurnya itu tinggi. Ini riset dan ini data statistik. Satu negara jikalau lapisan pengusahanya itu tipis, sementara lapisan buruhnya itu tebal, ini bahaya. Negara mencari kerja. Oke. Nah, tetapi jikalau yang menjadi entrepreneur yang buka usahanya itu banyak, maka lapangan pekerjaan juga akan besar. Pengangguran akan turun. Nah, ini kan tinggal bagaimana kita membangun negara ini. Kita sebagai apa yang disebutlah tokoh masyarakat atau whatever, kita itu harus memperbesar lapisan pengusahanya ini. Nah, makanya ada pepatah mengatakan at-tujar khulafaullah fil ard. Para pengusaha itu adalah khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Karena dialah yang membuat perusahaan, dialah yang menciptakan lapangan kerja, dialah yang memberikan kesempatan orang punya income.
Gitu. Iya, iya. Nah, jadi kalau sudah ada pabrik, sudah ada tempat bekerja, nanti akan ada orang datang, bisa punya income, dia bisa memberi nafkah kepada keluarganya, nanti ada yang belanja, nanti ada yang jualan gitu. Tapi jika pabriknya tutup, semua tukang bakso, tukang bajigur, tukang cendol, ojek akan tutup. Itu apa namanya? Multiple efeknya ya. Multiple efeknya. Wah, jadi memang sebaiknya memang berarti kaum muslimin ini jadi orang yang memiliki ekonomi yang baik ya. Berarti ketika dulu kalau nggak salah saya dengar di antara podcast kita di sini ada pernah mengatakan bahwa kejayaan Islam itu jatuh pada ketika kemudian diambil alih. Umat muslim itu diajarkan hanya untuk belajar ibadah aja gitu. Ada dua sih kejatuhan. Satu, ketika kita lupa pada dunia, kita jatuh. Karena kita miskin. Ya. Yang kedua, kita lupa mati dan lupa akhirat. Walaupun dalam keadaan kaya. Karena kita jadi lengah. Karena misalnya ada cerita-cerita ketika Mongol menyerbu ke Baghdad, ya, Irak, itu para sultan-sultan itu mohon maaf sedang bersendaguro dengan gundik-gundiknya, sedang bersenang-senang dengan lagi nggak fokus ya? Bukan nggak fokus aja, dia itu lupa kepada mati, lupa kepada Allah. Mereka sedang tenggelam dalam kenikmatan dunianya sementara. Makanya ketika lupa dunia bahaya, ketika lupa mati juga bahaya. Jadi dua-duanya bahaya itu. Harus sama berarti ya, ya prosesnya. Makanya dalam Al-Quran itu kita diminta untuk membangun spiritualitas kita, membangun ilmu kita, itu satu hal. Kemudian kita membangun bangsa dan masyarakat juga satu hal, dan persiapan ke akhirat juga satu hal. Memang orang mengatakan katanya ngapain bisnis, kan harta itu nggak bakal dibawa mati. Itu yang selalu dibawa jadi narasi kan gitu. Enggak, justru harta itu harus dibawa mati. Cara bawa matinya begini tadi ya. Cara bawa matinya diwakafkan sebelum mati. Diwakafkan sebelum mati. Oke. Ada satu lagi yang salah itu, katanya kita tidak boleh cinta dunia, hubud dunia. Nah, ini juga satu narasi yang salah. Kenapa coba? Kita tidak mungkin tidak cinta kepada ibu kita. Ibu kita kan bagian dari dunia. Kita tidak mungkin tidak cinta kepada anak kita. Dia bagian dari dunia. Dan kita tidak mungkin tidak cinta kepada ayah kita. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khail musawwamati wal an'am wal hars. Zalika mataul hayati dunya ila akhir ayat. Dijadikan indah kepada manusia cinta kepada suami, kepada istri, kepada emas dan perak, kepada tanaman, kepada kendaraan, waktu itu berupa binatang yang spesial, demikian juga kepada harta kekayaan. Allah mengatakan dijadikan cinta. Zuyina, dijadikan indah. Jadi kita tidak pernah mungkin tidak untuk cinta dunia. Nah, cinta dunia ini akan bermasalah jikalau satu, menghalangi ibadah kepada Allah. Itu dijibir masalahnya di situ. Tapi jikalau tidak menghalangi ibadah kepada Allah, itu tidak bermasalah. Cinta dunia yang tidak meninggalkan ibadah pada Allah. Oke. Termasuk cinta dunia yang berakibat tidak halal. Tadi kan sudah ada 3 syarat tuh. Tidak halal, sombong, dan tidak berbagi. Oke. Itu udah terpenuhi. Nah, cinta dunia ini sejatinya kita pasti akan cinta kepada dunia karena kita juga bagian dari dunia. Nah, cinta dunia yang salah itu adalah jikalau menghalangi kepada ibadah. Saya suka ngasih contoh yang sangat ekstrim ya tentang cinta dunia ini. Kata saya ini pergi ke pasar Keramat Jati. Di situ ada kios yang gede. Contohnya harus ekstrim supaya mudah diingat. Ada tuan toko, masya Allah, dia punya tokonya gede, karyawannya banyak, dagangannya laku. Tokonya 3 lantai. Di depannya ada yang jualan
tahu tempe dalam nampah. Ingat ya nampah ya? Ya. Sayur lah gitu, sayur, tahu, tempe, kemudian ikan teri gitu kan. Subhanallahnya, si yang jualan tahu, tempe, ikan teri ini begitu azan subuh dia sibuk melayanin. Sampai dari malam, dari mulai isya sudah dia buka. Sholat isya lewat, sholat subuh juga lewat, maghrib juga dia lagi cari dedaunan di kebun. Jadi maghrib lewat, isya lewat, subuh lewat. 3 sholat dia nggak sholat. Sholat zuhur dia lagi tidur. Asar siap-siap lagi untuk jualan. Jadi dia 1 hari 1 malam itu nggak sholat. Yang dikerjain adalah jualan tahu tempe sama teri. Oke. Sementara yang punya tokonya itu Masya Allah bisnisnya bagus, miliaran, karyawannya puluhan. Ketika azan dia tutup tokonya. Mari kita sholat dulu berjamaah. Pertanyaan saya, yang lebih hubud dunia siapa? Malah yang bukan yang kaya berarti. Yang jualan di depan atau yang tuan toko? Yang jualan depan berarti. Oke, itu yang hubud dunia kan. Padahal secara ekonomi dia lebih kecil daripada yang punya toko. Jadi hubud dunia itu nggak ada hubungannya dengan jumlah uang. Iya. Hubudnya itu nggak ada hubungannya dengan jumlah uang. Hubudnya itu adalah bagaimana hati kita memperlakukan uang. Oh, I see. Jadi boleh kita punya uang puluhan miliar, ratusan miliar, tetapi tetap menjadikan Allah dan akhirat sebagai yang utama. Boleh jadi kita punya duit cuma ratusan ribu, punya jutaan, tapi itulah yang menjadikan siang malam kita berkorban apapun hanya untuk segitu, dan kita lupa kepada kematian dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang hubungannya yang berbahaya justru. Jadi udah kecil lupa Allah pula kan bahaya. Iya. Oke, yang bahagia. Udah miskin hubud dunia itu. Double kill itu ya. Iya. Waduh, benar juga. Jadi memang sebaiknya kita jadi orang yang kaya, yang ekonomi lebih bagus, dan nggak tergantung sama orang lain, biar kita juga punya keputusan yang nggak kemudian tergantung dari atasan gitu kadang-kadang. Nah seperti inilah sesungguhnya kita perlu ilmu, perlu ngaji, dan perlu belajar. Yang mudah-mudahan kita bisa belajar terus, memperbaiki diri, dan insya Allah dengan seperti itu kita akan tetap semangat, tetap bekerja keras. Jadi lebih optimis ya kita dengarnya bahwa semua ini walaupun dalam keadaan ekonomi seperti ini pun peluang tetap kebuka ya, Pak. Saya suka punya anekdot. Indonesia itu baru akan maju jika diboikot. Baru paham potensinya. Bukan. Apa tuh? Iya, satu potensinya. Indonesia itu baru akan maju, baru akan berinovasi jika diboikot seluruh negara. Kenapa coba? Kalau di embargo gitu? Ya, kita nggak perlu import handphone dari Amerika atau dari Korea Selatan atau dari Cina. Kita buat sendiri. Wong Pak Habibie buat kapal terbang, nggak bisa handphone nggak bisa buat. Iya benar. Kita nggak perlu beli mobil-mobil Cina, mobil-mobil Amerika, mobil Jerman, mobil Swedia. Kita buat sendiri. Ya, insya Allah gitu bisa buat mobil. Jadi laku sendiri. Orang pabrik mobil jadi sini banyak, walaupun brand luar. Oke. Malaysia udah lumayan dengan Proton. Sekarang Turki dengan Tog, bagus juga itu berlistrik. Kita harusnya bisa. Kemudian mesin-mesin kesehatan. Kita kan banyak engineer, itu kita bisa buat. Kemudian pepaya, nggak perlu pepaya Bangkok, durian Bangkok, forget it. Kita tanam sendiri. Dan Indonesia punya pasar 280 juta, sebentar lagi 300 juta. Ini adalah berapa puluh kalinya Qatar, berapa puluh kalinya Kuwait, berapa belas kalinya Singapura, sama berapa belas kalinya Australia. Jadi Indonesia itu satu negara yang hampir 15 kalinya Australia. Kita satu negara yang hampir berapa puluh kalinya Singapura. Secara luas atau secara penduduk dan secara luas juga. Jadi sesungguhnya market kita itu cukup. Nah, tinggal bagaimana peraturan buka usaha di sini dipermudah, kemudian riset dan inovasi dipermudah. Nah, kalau kita sudah cukup swasembada, kita punya kualitasnya bagus, kita bisa ekspor gitu. Ekspor itu akan terjadi dengan sendirinya jikalau
kualitas kita bagus, kemudian harga kita kompetitif. Karena Indonesia memiliki tanah yang Masya Allah, kita kan bisa menanam sepanjang tahun. Tapi di Eropa kan ada salju, nggak bisa sepanjang tahun. Mereka harus pakai rumah kaca segala macam. Kita kan nggak perlu sepanjang tahun. Airnya juga banyak, matahari juga banyak. Gitu. Apa aja bisa ditanam sini? Apa aja bisa ditanam. Nah jadi kalau kita memastikan produk lokal dipakai oleh orang lokal, itu insya Allah kita bisa mandiri secara pasar dan secara produk. Alhamdulillah. Nah, ini bisa dilakukan, Mas. Misalnya dengan pemerintah memulai ASN, bupati, gubernur, menteri memakai produk lokal. Membeli produk lokal. Mobil lokal, handphone lokal, sayur-sayuran lokal. Kemudian semua yang ada di dapur kita lokal. Termasuk listrik, telekomunikasi, elektronik, semuanya lokal. Nah, didoronglah kampus-kampus untuk riset. Dan sekarang sudah ada, BRIN sudah banyak hasilnya. Cuman tidak dipakai gitu. Nah, jadi ini riset akan tumbuh, inovasi akan tumbuh, kampus-kampus yang inovatif akan tumbuh, mesinnya dipakai, pertaniannya diperkuat, jadi kita swasembada. Nanti kita kelebihan beras, kelebihan kedelai, kelebihan jagung. Nah, sementara ada tetangga kita yang butuh, kita bisa ekspor. Wah, udah balik ke zaman Umar bin Abdul Aziz tuh. Ini menarik ya, jadi teman-teman semuanya, bahwa apapun yang terjadi di luar dengan kondisi ekonomi dan politik yang mungkin di luar kontrol kita, ternyata harapan itu tetap ada ya. Kadang-kadang mungkin kita nyangka nggak punya akses itu karena mindset kita aja ngerasanya, wah kayaknya bakal turun nih, kayaknya bakal nggak bisa survive nih. Tapi ternyata Islam itu tetap memberikan keoptimisan itu ya. Bahwa, jadi negara-negara Muslim adalah negara-negara yang banyak minyaknya. Itu qadarullah, takdir Allah. Iya. Itu. Semua tanah yang disujutin banyak minyaknya. Banyak minyak. Nah, Indonesia kita di embargo misalnya sapi dari Australia atau dari Brazil atau dari India. Kita bisa pengemukan sapi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian laut kita ikannya Masya Allah dicuri oleh orang lain. Saking banyaknya. Saking banyaknya dicuri orang. Saking banyaknya. Kaya kita sebenarnya. Nah, kemudian kita listrik masih itu. Sesungguhnya pakai turbin, demikian juga pakai solar panel. Itu masih banyak. Jadi kalau batu bara habis, minyak berkurang, masih banyak lagi. Itu juga dari gas. Demikian juga dari uap. Masya Allah. Sesungguhnya sangat banyak. Berarti Indonesia ini sebenarnya ibaratnya kalau orang tuh orang kaya yang dikira miskin, dan orang tersebut nyangka dirinya miskin, gitu ya sebenarnya. Jadi gitu kan, asetnya banyak gitu kan, sumber daya juga banyak. Jadi saya mungkin harus mengatakan kepada saudara-saudara kita, jangan berkecil hati dengan keadaan seperti ini. Yang penting sekarang kita harus tetap belajar, tetap memikirkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Pada waktu yang sama kita mencoba untuk hidup hemat, menabung dengan sebaik mungkin, dan jangan kalah oleh gaya. Jadi jangan jadi korban lifestyle. Oke. Insya Allah dengan hidup hemat, sederhana, proporsional lah ya. Kemudian kita memaksimalkan potensi kita, bahasa Inggris, bahasa Arab, digital marketing. Kemudian copywriting kita kuasain, bisnis yang kita gelutin kita coba pikirkan. Insya Allah di balik kesulitan itu kita masih punya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan negara yang sangat kaya dengan natural resources-nya. Kemudian market kita juga besar. Dan yang paling penting kita harus saling silaturahim dengan saudara-saudara kita, yang insya Allah dengan silaturahim akan terjadi peluang-peluang yang bisa berkolaborasi, termasuk kita juga. Masya Allah ya. Setiap ketemu seseorang kita berarti ada satu peluang yang dibukakan gitu, insya Allah ya. Amin. Jadi ini barusan kita mendapatkan ibaratnya kayak semacam siraman ya. Walaupun mungkin kita menyangka disempitkan, tapi ternyata banyak potensi yang jauh di luar itu yang mungkin kita sangka segala kemungkinannya akan berkurang, tapi siapa tahu Allah punya rencana lain bahwa justru ini adalah peluang kita untuk kemudian bisa lebih mandiri. Nah, sebagai penutup juga nih, Prof. Di sisi lain,
Amerika yang begitu sombongnya, begitu seperti nggak butuh yang lain dan merasa dibutuhkan, dan sekarang membuat pagar. Bisa adakah kemungkinan buruk yang terjadi dengan kebijakan itu, yang kemudian menjadi bumerang buat Amerika itu sendiri? Ya, setiap orang yang menutup diri itu akan ditutup oleh orang lain. Iya. Oke. Nah sekarang Kanada sudah mulai ancang-ancang. Meksiko dengan beberapa negara di Amerika Latin juga sudah mulai ngambek. Apalagi Cina sudah mulai ngambek. Nah, kalau Cina itu kan sudah berteman sekarang dengan Rusia dan sudah bersahabat juga dengan India. Nah, kalau seandainya Cina, India, Rusia, demikian juga Brazil, nah ikut juga negara-negara Teluk, ini akan menciptakan satu market saingan daripada Amerika. Para ekonom mengatakan sesungguhnya ekonomi Amerika dibandingkan dengan ekonomi dunia itu cuma 17%. Kecil dong itu sebenarnya. Ya, sesungguhnya ada 83% lagi. Jadi sesungguhnya kalau Amerika itu dikucilkan dunia, kemudian dolar sudah mulai ditinggalkan, seperti kata JP Morgan dan Goldman Sachs, Amerika justru bisa mengalami resesi karena ditinggalkan sama dunia karena kesombongannya. Nah, ini jadi bukan kata saya, tetapi kata JP Morgan dan Goldman Sachs. Karena apa? Karena dia mengucilkan diri dan dikucilkan. Misalnya sekarang Cina sudah ngebalas produk-produk Amerika nggak bisa masuk Cina, kan rugi. Iya. Cina 1 miliar, ini 350 juta, 3 kalinya. Oke. Nah kalau seandainya Indonesia juga ini produk Amerika mahal, ya sudah kita pakai produk. Nggak usah beli. Nah sekarang kan banyak alternatif. Oke. Bisa dari Eropa, bisa dari Jerman, bisa dari Turki yang ada murahan dikit. Cina juga. Atau dari Cina juga, seperti itu. Atau dari Cina India. kan nggak ada barang yang nggak bisa diproduksi sama Cina kan, gitu kan. Katanya semua barang bisa diproduksi Cina kecuali keberanian. Diproduksi di Gaza katanya. Ini sebenarnya benar juga kata Prof tadi ya. Kalau sampai akhirnya barang Amerika dan negara lain yang sempat mungkin butuh dengan barang tersebut udah ketemu alternatif lain yang lebih murah, ya. Maka ini akan kerugian dari Amerika, menutup pasarnya sendiri kan berarti kan? Nah dia produksi mau jual kemana? Orang yang jual ke Amerika juga males gitu, soalnya mahal kan? Ya mudah-mudahan justru kita akan tergali potensi-potensi kita nggak pernah tahu, siapa tahu ada rezeki yang datang dari tempat-tempat yang tidak diduga, tapi dengan syarat harus nyari ya Prof ya. Aduh, jazakallahu khairan waktunya Prof ya. Amin, sama-sama. Dari kita ngomongin politik luar negeri sampai akhirnya kita mendapat pencerahan secara diri kita ya, minimal mindset kita kemudian dibuka, insya Allah jadi umat muslim, jadi umat-umat yang wealthy ya. Amin. Jadi umat-umat yang menjadi solusi bagi saudaranya, memberikan banyak sekali manfaat buat orang lain. Amin. Seperti halnya Prof Syafiq ini. Amin amin. Adanya Bank Syariah di Indonesia salah satunya mungkin wasilahnya beliau juga ya. Amin. Bayangin Bank Syariah di Indonesia yang menggagas seorang mu'alaf nih kan. Dari dulu orang Islam sendiri nggak belajar dong. Ya Masya Allah, alhamdulillah sekarang kita bisa menikmati dan juga mungkin berakad udah lebih tenang dengan adanya Bank Syariah. Nah sekarang ini mungkin akan banyak sekali ke depannya ilmu-ilmu yang kita akan pelajari dari beliau. Semoga diberikan kesehatan dan melindungi Allah juga selalu melindungi beliau. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Teman-teman semua, jika dirasa menarik, silakan share sebanyak-banyak tayangan ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.